Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke part kedua ya. Kemarin masalah sponsorship. Nah, ini nih untuk kalian yang mau tahu untuk masalah sponsorship. Yang sudah pernah dibilang kemarin juga ya, eh, daripada kita menggunakan sponsor dari luar dulu, lebih baik kita menggunakan sponsor dari kita sendiri. Nah, tujuan RBI itu adalah memberikan pertolongan. Di sini intinya mah dalam segi sponsorship juga gitu. Jadi buat rekan-rekan yang memangnya sedang mencari sponsor, nah kami di sini menyediakan beberapa eh, buat apa ya, bisa dibilang buat ngebantu juga untuk pencarian dana di anniversary itu gitu. Daripada menggunakan sponsor dari luar, bebannya itu lebih lebih besar sih sebenarnya kalau saya bilang gitu. Nah, makanya saya di sini bikin kacang pegas itu tujuannya untuk membantu kalian gitu yang memangnya keregis di RBI. Nah, tapi yang saya herannya, yang ikut sponsorship ini di luar dari RBI gitu. Kan sungguh sangat disayangkan gitu. Padahal kalian di sini udah saya uh, buat seperti apa ya, udah disusun lah sama saya rapi. Apapun yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan tuh udah ada di RBI ini sebenarnya. Cuman masih banyak kata-kata yang tidak, ya tidak inilah, inilah itulah gitu, kayak mencari keuntungan RBI-nya gini semua juga semua sponsor itu semua mencari keuntungan gitu. Nggak ada yang namanya sponsor ngasih cuma-cuma gitu. Kecuali kalian ini artis atau enggak seorang pembalap gitu. Boleh di endorse gitu. Ini aduh. Ya semua juga seperti itu. Kalau memang yang mau ikut dalam ajang sponsorship yang memangnya ini. Ya sekarang gini aja lah. Eh, Banyak yang bilang, kok RBI jualan mulu katanya. Bukannya kita mau jualan, bagaimana kita mau dapat modal kalau kita nggak jualan gitu. Makanya nih, buat rekan-rekan, ini saya sediakan di sekre itu tujuannya itu untuk pencarian dana. Selama ini RBI kan bisa dibilang nggak pernah minta uang kas atau nggak iuran per bulan di wadah ini. Tapi kok bisa mengadakan semua acara? Saya udah pernah bilang, RB itu dapat dananya dari mana? Ya dari penjualan merchandise, kata saya juga ya. Setiap eh, pusat mengeluarkan produk, tujuannya itu ya memang untuk pencarian dana, untuk kegiatan-kegiatannya nantinya gitu. Makanya RB itu bisa bertahan sampai saat ini dari dana penjualan-penjualan merchandise-nya. Nah, jangan pernah heran, di mana-mana juga begitu. Ya, dari yang klub besar sampai klub kecil pun melakukan itulah. Kalau kalian tidak melakukan itu, bohong, kalian bisa dapat dana dari mana? Kalau mau ikut sponsorship dari luar, kalian ngedukung nggak? Enggak, saya udah ngasih ini ngasih itu tapi nggak ada. Nah, sebelum saya kecewa ketiga kalinya, bisa dibilang udah tiga kali, dua kali dari yang pertama dari Korea, kedua yang dari Malaysia. Jangan sampai saya kesalahan ini sampai yang ketiga kalinya. Makanya justru itu saya bikin uh, outlet sendiri yang memangnya berbau RBI. Nah, di sini nama outletnya itu Karburator Merchandise ya. Nah, karburator ini saya anggap sebagai contoh buat kalian di mana kita membuat suatu tempat atau sekre itu tujuannya tuh bukan untuk nongkrong-nongkrong aja gitu. Tapi di sini kita ciptakan itu sebagai tempat juga penjualan merchandise gitu. Kebutuhan-kebutuhan biker itu bisa kita adakan di sini gitu. Entah itu dari wincor, dari
cincin, sampai apapun lah gitu yang memangnya kalian butuhkan, sampai rompi, sepatu, nanti kita ada di sini. Nah ini juga kita udah mau mengeluarkan lagi sepatu-sepatu ini yang memang baru keluar, yang baru dibuatnya dari asli karya anak Cibaduyut dan biker juga. Ini juga terregis di RBI. Nah saya di sini bukan dari produk saya aja gitu, memang saya angkat semua teman-teman RBI yang memangnya punya produk gitu. Nah, berkarya bersama kami gitu. Jadi bukannya semua ini saya yang ini, saya cuma di sini cuma sebagai endorsementnya buat kalian kali ya. Karena saya di sini ketua, saya punya tanggung jawab bagaimana caranya untuk mengenalkan produk ini kepada para biker gitu ya. Keuntungannya kalian yang untuk yang regis, untuk membeli produk ini udah jelas harga lebih murah gitu daripada harga pasaran di luar. Nah, buat kalian lagi nih para bikers yang terregis di RBI ya, saya kasih tahu lagi. Jangan pernah berpikiran yang tidak-tidak terhadap pusatnya, karena kita di sini juga mengeluarkan merchandise atau enggak produk yang memangnya untuk biker itu enggak semerta-merta harus wajib beli atau enggak ini, enggak ya. Jangan pernah ini, kalian mau beli, kalian suka ya beli, enggak ya udah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah saya menyediakan ini pakai modal saya pribadi sendiri, dan saya pun alhamdulillah banyak peminatnya dari luar RBI. Terus tapi keuntungannya itu untuk siapa? Untuk kalian juga, nama baik kalian saya jaga di sini. Jadi jangan pernah berpikiran yang enggak, kata saya juga. Sebelum kalian mau mengatakan ini itulah istilahnya, cari tahu dulu sebenarnya mah. Datang ke sekrenya. Saya nggak pernah minta modal dari kalian, saya nggak pernah meminta hal sesuatu dari kalian gitu, ataupun bentuk materi. Saya minta kalau kalian mau beli ya silakan, enggak ya udah gitu aja. Tapi ya memang yang bisa dibilang di sini itu memang orang merasa kebutuhan mereka tuh ada di sini gitu. Malahan justru saya yang modalin kalian waktu itu juga. Udah ada beberapa ya yang ikut program di RBI, alhamdulillah saya kebetulan saya juga ikut memodalkannya gitu. Dalam segi merchandise-nya, dari t-shirtnya, dari itunya. Nah, di sini RB itu hanya wadah gitu ya. Sekali lagi nih, di sini wadah, kita hanya mencari solusi ke depannya supaya klub dan komunitas ini bisa eksis, terkenal, dan bisa yang melakukan acara besar mungkin gitu ya kan, bisa merayakan apa sih, keberhasilan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Nah, tapi di mana perayaan tersebut membutuhkan modal. Modal itu dari mana gitu, saya mau tanya. Kalian mau ikut sponsor sama aja, intinya ujung-ujungnya jual produk gitu. Daripada kalian menjual produk orang lain, lebih baik di sini saling tolong menolong. Produk-produk ini juga yang bikinnya anak-anak biker gitu. Cuma memang nama saya namanya nggak disebutin, karena memang kan yang saya udah pernah bilang dari awal gitu. Setiap mereka yang kerjasama dengan RBI itu ada keuntungan buat kasnya RBI gitu. Untuk siapa kasih ini? Untuk kalian juga. Kayak saya ngirim bendera, ngirim spanduk ke sana ke sini. Ada nggak saya mintain uang ke kalian untuk hal-hal seperti itu? Nggak ada kan? Tiba-tiba ada logo kalian di Sumatera, ada logo kalian di Sulawesi, ada logo kalian di sini di bannernya. Tapi saya di sini tidak meminta uang sepeser pun sama kalian. Nah, jangan pernah, kata saya juga, tervirus atau enggak terkontaminasi sama omongan-omongan yang tidak jelas gitu. Lebih baik kita ciptakan hal-hal yang memangnya baik, ciptakan hal-hal yang memangnya bisa positif gitu.
Kalau saya lihat di biker ini sama aja kita dalam arena balapan. Sebenarnya kita memiliki logo, kalau misalnya di sana juga sama, logo mobil, ada Porsche, ada Ferrari, ada McLaren, ada ini. Nah, mereka berpacu berlomba gitu untuk menjadi sang juara. Nah, tapi di dunia biker ini kita memiliki logo yang di belakang, ya. Kita pengen dikenal sama seseorang. Kalau kita udah dikenal sama orang gitu, sama klub-klub lain atau enggak, ini akan memudahkan kita untuk yang namanya penjualan merchandise-nya. Kata saya ya, ini mah ya. Terus kita juga dalam acara tersebut akan lebih banyak yang datang. Nah, keuntungan kita banyak yang datang berarti udah jelas komunitas kita atau klub kita ini dikenal sama biker-biker lain, dan nantinya kedepannya akan lebih mudah gitu, lebih mudah untuk menjual merchandise atau enggak eh, ya pertolongan lainnya lah, seperti pengondisian, seperti ya ibaratnya bersilaturahmi juga bisa menjadi berkah gitu ibaratnya. Nah, di situ kalian harus memahaminya apa yang namanya sponsorship ya. Semua dimanapun sponsorship ini tidak ada yang memberikan secara cuma-cuma. Tapi di sini juga harus ada kontribusinya buat mereka. Apa saya mensponsori kalian gitu istilahnya. Jadi jangan pernah bilang kalau sponsor itu memberikan secara cuma-cuma. Boya tidak, Thomas, mas. Jangan pernah berpikir bodoh. Saya yang punya perusahaan juga nggak mau seperti itu. Kecuali saya endorse artis gitu, yang sudah memangnya terkenal. Saya memberikan uang, saya memberikan itu jelas. Mereka menggunakannya, mereka juga artis yang pakai pasti ya aku ya. Kayak bukannya kayak itu tuh yang sekarang lagi tenar, sosis sultan katanya. Itu dia ngendos beberapa artis, juru masak ini ya, langsung booming terkenal. Nah, tapi si pemilik perusahaannya juga memberikan hal itu karena ada fix balance-nya buat dia gitu. Saya memberikan dia, saya pun akan mendapatkan untungnya